Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyana, saya berasal dari Garut. Saya ditugaskan di sini sejak 11 Juli 2020. Syukur alhamdulillah, selama saya ditugaskan di sini ada beberapa hal yang sudah saya lakukan yang berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah. Yang berhubungan dengan kepribadian, saya berusaha menjadi figur yang baik, terutama dalam sikap, ucap, ya. Yang berhubungan dengan komunikasi, saya berusaha menjadikan figur yang dapat dicontoh. Terus yang berhubungan dengan sikap sosial, alhamdulillah, ya. Kami sudah bekerja sama, ya, baik internal maupun eksternal. Internal dengan rekan-rekan sejawat, ya, terutama yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, dan kegiatan-kegiatan sosial yang telah kami lakukan, diantaranya SMA 2 Banjar telah memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar yang tidak mampu, ya, berbagi, yaitu ada hari berbagi. Terus yang untuk internal juga untuk guru-guru atau rekan-rekan yang terkena musibah, kita saling bantu, ya, dimana itu sudah dijadikan suatu hal yang wajib di SMA 2 Banjar. Itu yang sifat sosialnya diantaranya, ya. Yang berhubungan dengan kewirausahaan, nah, di SMA 2 Banjar ini banyak hal-hal yang luar biasa sebenarnya yang perlu saya gali dan saya tingkatkan, ya. Di mana diantaranya itu adalah program batik, kewirausahaan batik. Nah, di sini batik itu sangat luar biasa bagusnya, ya. Terus potensi dari guru maupun anak-anaknya juga sangat luar biasa, ya. Di mana fasilitas, ya, daya dukungnya itu yang harus kita perjuangkan, ya. Insya Allah ke depan kita akan melengkapi hal-hal yang berhubungan dengan keperluan membatik, itu kewirausahaannya, ya. Terus yang lainnya yang berhubungan dengan kewirausahaan, ya, diantaranya kita juga udah mulai memperbaiki fasilitas-fasilitas sarana-prasarana, ya, baik yang berhubungan dengan penataan lingkungan, taman, ya, terus sarana kamar mandi atau WC, terus lasar juga kita perbaiki, ya, terus tempat parkir juga kita perbaiki, ya, dan insya Allah tahun 2022 kita akan renovasi semua ruangan yang ada di SMA 2 Banjar ini. Yang mohon doa dari semuanya. Itu yang berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, yang berhubungan dengan program manajerial, di mana kami di sini sudah bekerja sama, ya, dengan rekan-rekan sejawat, ya, terutama dengan tim IT, di mana tim IT ini, ya, membuat suatu program yang bisa membantu instansi yang lain atau rekan-rekan yang lain untuk mempermudah pekerjaan rekan-rekan yang lain, diantaranya itu yang berhubungan dengan kepegawaian, dengan perpustakaan, dengan kesiswaan, dengan aset, dengan keuangan, dan sebagainya, ya. Alhamdulillah, dan nanti mungkin akan dijabarkan oleh rekan-rekan yang dari tim IT, ya. Terus yang berhubungan dengan wakasek yang lainnya, ya, di mana nanti wakasek kurikulum, ya, wakasek kurikulum nanti ada banyak program nanti dari wakasek kurikulum, ya. Terus dari wakasek sarana juga, di mana wakasek sarana yang berhubungan dengan sarana prasarana yang berhubungan dengan perbaikan dan akan pembangunan ke depan. Oke, terus yang berhubungan dengan wakasek kesiswaan, di mana di sini wakasek kesiswaan lebih menekankan kepada kegiatan-kegiatan, ya, yang berhubungan dengan prestasi siswa, dan nanti kita akan siapkan generasi-generasi dari kita ini untuk mengikuti berbagai event yang berhubungan dengan siswa. Oke, yang berhubungan dengan humas. Nah, humas alhamdulillah, humas di mana di sini tugasnya untuk diantaranya itu untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, ya. Di mana humas ini alhamdulillah sekarang sudah bekerja sama baik internal maupun eksternal. Di internalnya bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam sekolah kita, ya, baik dengan TU maupun guru, ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu difasilitasi oleh humas supaya kegiatan itu berjalan dengan baik dan lancar. Untuk eksternalnya kita bekerja sama juga dengan berbagai pihak, ya, baik dengan tokoh masyarakat, ya, dengan instansi-instansi yang lain, dengan desa, dengan kecamatan, dengan BPN, dengan BPSDA, dengan BPKAD, dengan BPN, dengan wali kota, pokoknya dengan semua yang ada di Banjar ini kita berusaha menjalin kerjasama atau kolaborasi, yaitu untuk mendukung program gubernur, yaitu inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi.
Oke, demikian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan progres kinerja yang dilakukan dalam bidang sarana dan prasarana. Sejak terpilih sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana pada bulan Agustus 2021, kegiatan yang pertama dilakukan adalah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang keuangan dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab terhadap aset. Dalam hal ini, pegawai tersebut adalah Bapak Siswandi, Bapak Budi Kurniawan, Bapak Aris Riswanto, Bapak Irfan Hilmi Nugraha, serta berkoordinasi juga dengan petugas kebersihan dan petugas keamanan. Adapun bentuk koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Siswandi adalah 1. Meninjau dan menelaah program-program yang sudah dilaksanakan baik di bidang kesiswaan, kurikulum, humas, terutama bidang sarana dan prasarana. 2. Menginventarisir program-program yang sudah dilaksanakan. 3. Menginventarisir program-program yang belum dilaksanakan ataupun yang belum selesai dilaksanakan. 4. Merencanakan program kerja bidang sarana prasarana, terutama untuk melanjutkan program pemeliharaan. Di antaranya, 1. Pemeliharaan ruang kelas direncanakan akan memperbaiki lantai, kusen pintu, kusen jendela, rangka jendela, handle pintu, kait jendela, eternit, pengecetan meja dan kursi, perbaikan lemari. 2. Pemeliharaan ruang tata usaha direncanakan perbaikan lantai, penyekatan dengan menggunakan partisi. Perbaikan lantai sudah dilaksanakan dan pembuatan partisi sedang dilaksanakan, tinggal pemasangan. Ketiga, pemeliharaan ruang perpustakaan direncanakan akan memperbaiki eternit dan pengecetan. Keempat, pemeliharaan toilet sekolah direncanakan akan memperbaiki WC siswa dekat ruang BP, memperbaiki kusen dan pintu dengan menggantinya dari aluminium, memperbaiki bak dengan menggantinya menggunakan ember, serta memperbaiki safety tank. Kelima, pemeliharaan halaman sekolah direncanakan memelihara halaman dengan menyediakan tambahan tempat parkir di depan ruang kelas 12 IPS 1 yang saat ini sudah selesai dilaksanakan. Keenam, pemeliharaan kantor ataupun ruang guru
Direncanakan memperbaiki lantai ruang guru, lantai ruang kepala sekolah, lantai ruang wakasek, kusen pintu beserta pintu ruang kepsek, ruang wakasek, WC ruang guru, perbaikan Ethernet, perbaikan dinding, pengecatan dinding. Untuk lantai sudah dilaksanakan perbaikan. 7. Pemeliharaan kantin sekolah. Direncanakan memperbaiki bangunan yang saat ini sedang mulai dikerjakan. Ke-8. Pemeliharaan taman sekolah. Direncanakan melakukan penataan taman dengan penebangan pohon-pohon besar di samping kiri kelas 12 IPA, di depan ruang kelas 12 IPA 4 dan IPA 5, di depan ruang guru dan ruang TU, di depan kolam ikan, di depan ruang kelas 12 IPS yang direncanakan akan diganti dengan menggunakan atau memilih tanaman-tanaman yang berakar tunggal yang tidak membahayakan bangunan yang berada di dekatnya. Kelima, mengubah rencana pengadaan loker perpustakaan yang tadinya berjumlah 3 lemari diubah menjadi 1 buah, kemudian dialihkan dengan melakukan pengadaan rak surat kabar, rak majalah, dan lemari kaca untuk menempatkan buku-buku paket yang disimpan di gudang untuk mendukung program literasi dan ditempatkan sebagai teras baca di samping ruang UKS dan di depan ruang laboratorium bahasa. Keenam, menginventarisir dan menyusun kembali RKAS tahun anggaran 2000-2001. Ketujuh, menginventarisir program-program untuk RKAS tahun anggaran 2022. Sementara dengan Bapak Budi, Bapak Aris, dan Bapak Irfan, yang dilakukan adalah 1. Menugaskan untuk mengecek aset sekolah mulai dari persiapan ruang kelas, terutama untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Menginventarisir perlengkapan untuk tiap-tiap kelas, alat-alat penunjang proses pembelajaran. Kedua, memperbaiki data inventaris barang tiap ruangan. Ketiga, menginventarisir barang-barang penunjang pembelajaran yang baik dan rusak. Keempat, membuat catatan atau laporan aset yang direncanakan akan dihapus. Kelima, membuat buku catatan peminjaman barang dan aset. Selanjutnya, dengan Bapak-Bapak petugas kebersihan dan Bapak-Bapak petugas keamanan meminta bantuan kepada beliau-beliau untuk membantu memperlancar program kerja sesuai dengan bidang garapan dan tanggung jawabnya masing-masing. Demikian laporan progres kinerja bidang sarana dan prasarana yang dapat saya sampaikan, yang tentu saja masih jauh dari kata kinerja yang memuaskan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Umi Kalsum dipercaya mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas periode 2021-2025. Program kerja Humas diantaranya mampu menjembatani keterlibatan seluruh anggota masyarakat, sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite, lingkungan, perguruan tinggi negeri, dan juga perguruan tinggi swasta, dan juga lembaga pemerintah untuk ikut peduli dalam mengoptimalkan kemampuan dan kerjasama sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Dalam pelaksanaannya sudah beberapa poin yang
kami sudah laksanakan, yaitu sesuai program Humas, tapi ada juga beberapa kegiatan yang bekerja sama dengan instansi-instansi karena kondisional dan bersinergi dengan program pemerintah. Di antaranya yang pertama yaitu program pelaksanaan vaksin 1, vaksin 2, di sini bekerja sama dengan Polres Kota Banjar dan Puskesmas Langensari 2. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, terkendali. Alhamdulillah seluruh SMA 2 sudah vaksin sebanyak 87%, yaitu vaksin 2. Selanjutnya pelaksanaannya juga diantaranya rekam KTP sebanyak 300 siswa-siswi. Di sini bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar. Pelaksanaannya lagi diantaranya sosialisasi, diantaranya penyuluhan sosialisasi tentang demokrasi hak dan kewajiban warga negara sebagai warga negara, pelaksanaan di dalam pemilu dan pilkada, bekerja sama dengan KPU Kota Banjar. Selanjutnya juga ada sosialisasi anti radikalisme atas nama agama, kerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Korban Negara Islam Indonesia. Dan juga pelaksanaan yang sudah rutin, sterilisasi atau penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan oleh tim gugus COVID-19 bekerja sama dengan PMI Kota Banjar. Begitu juga secara kontinu melaksanakan kegiatan-kegiatan program Humas, diantaranya melayani tamu-tamu kedinasan, mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antar sekolah dengan komite sekolah, sekolah dengan orang tua atau wali siswa, sekolah dengan instansi-instansi terkait, meningkatkan silaturahmi keluarga besar SMA Negeri 2 Banjar, diantaranya yaitu kunjungan-kunjungan, syukuran pernikahan, kelahiran, hitanan dari keluarga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Banjar. Begitu juga kita sebagai bidang humas mengajak seluruh anggota SMA Negeri 2 Banjar diantaranya berempati dan bersempati kepada yang terkena musibah, khususnya keluarga besar SMA Negeri 2 Banjar, umumnya musibah yang terjadi di sekitar lingkungan SMA Negeri 2 Banjar. Pada dasarnya tugas Humas itu yaitu membantu kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek sarpras, dan juga wakasek kesiswaan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Banjar sejalan dengan target kinerja Gubernur Jabar, yaitu menciptakan Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Setiawan. Saya sebagai koordinator tim IT SMA Negeri 2 Banjar.
Saat ini SMA Negeri 2 Banjar mempunyai aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan bagian administrasi seperti bagian kepegawaian, siswaan, pengarsipan surat masuk dan surat keluar, sarana dan prasarana, dan computer based test atau CBT. Aplikasi ini bisa dipergunakan sangat mudah sekali dan sangat membantu sekali dalam pekerjaan. Ketika kita membutuhkan file, ketika kita akan ujian, ketika kita akan menata sarana dan prasarana, ketika kita akan melihat nomor surat masuk ataupun surat keluar, sangat mudah sekali. Alamat aplikasi yang sudah kita buat diantaranya yaitu ada sikd.smn2banjar.sch.id. SIKD itu kepanjangan dari Sistem Informasi Kearsipan Digital. Kemudian ada Sirana, Sistem Informasi Sarana dan Prasarana dengan alamat sirana.sman2banjar.sch.id. Kemudian ada SIPAS, yaitu Sistem Informasi Pengarsipan Surat dengan alamat sipas.sman2banjar.sch.id. Kemudian ada arsip digital OSIS atau siswa dengan alamat siardos.sman2banjar.sch.id. Kemudian untuk exam atau ujian ada namanya CBT atau computer based test dengan alamat cbt.sman2banjar.sch.id. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan fungsi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Baiklah, sekarang kita akan mempresentasikan aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh tim IT di SMA Negeri 2 Banjar yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan bagian administrasi, baik itu kepegawaian, sarana dan prasarana, siswaan, arsip surat, perpustakaan digital atau Digilib, kemudian untuk evaluasi. Untuk yang pertama, kita akan membuka halaman Sistem Informasi Kearsipan Digital. Yang pertama adalah kita klik dulu perambannya atau membuka peramban atau browser, baik itu Mozilla Firefox, Chrome ataupun yang lainnya. Saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian ketikkan alamatnya skd.smn2banjar.sch.id. Oke, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada login GTK, login petugas, dan login administrator. Untuk login GTK menggunakan username GTK yang sudah diberikan oleh admin SIKD, yang bisa melihat arsip yang diupload oleh petugas berdasarkan nama-nama dari GTK itu sendiri. Kemudian login petugas dipergunakan untuk petugas yang mempunyai bagian untuk mengupload dokumen-dokumen digital para GTK. Kemudian administrator ini digunakan untuk manajemen dari SIKD itu sendiri. Oke, saya akan mencoba menjadi login GTK. Nah, total arsip yang sudah diupload oleh petugas adalah 817 arsip. Kategorinya ada 53. Oke, kemudian kita akan mencoba mencari arsip di sini. Nah, ini adalah arsip-arsip pegawai dari SMA Negeri 2 Banjar itu sendiri. Misalkan kita akan mencari KTP, tinggal kita ketikkan KTP. Nah, ini petugasnya, Fikri Setiawan yang merangkap sebagai GTK. Kita bisa melihat reviewnya, atau kita langsung bisa download. Kita klik video, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari KTP punya saya seperti itu. Dan yang bisa mengakses ini hanya yang mempunyai user yang diberikan oleh admin, tidak bisa diakses oleh publik karena security-nya insya Allah sudah terjamin. Oke, berikutnya ada Sistem Informasi Sarana dan Prasarana dengan alamat sirana.sman2banjar.sch.id. Kemudian kita masuk. Nah, ini ada menu-menu yang tersedia sebelah kiri, dimulai dari dashboard, data barang, data supplier, peminjaman,
barang masuk, barang keluar, laporan, data password, dan logout. Data-data barang yang ada di Sirana ini berasal dari bagian aset yang berada di bagian tenaga tata usaha, bagian administrasi aset, kemudian diberikan ke petugas yang memegang aplikasi Sirana, lalu diupload. Untuk sementara data barangnya sampai saat ini ada 200 barang yang mungkin kedepannya diupload terus secara periodik yang akan menghasilkan data inventaris barang, sarana dan prasarana yang betul-betul update sehingga kita mengetahui data-data barang yang harus dirubah, diganti, peremajaan dan sebagainya, pengadaan barang misalkan. Jadi kita bisa pantau di sini. Oke, itu adalah Sirana. Kemudian berikutnya ada aplikasi persuratan untuk arsip surat secara online, yaitu SIPAS. SIPAS.SMN2 Banjar .sch.id. Nah, ini adalah SIPAS, Sistem Informasi Pengarsipan Surat. Kita login sebagai admin. Nah, ini ada jumlah surat masuk, surat keluar dan sebagainya. Fungsinya ini digunakan untuk mempermudah bagian pengarsipan surat untuk melihat nomor surat. Ketika akan membuat nomor surat masuk, surat keluar, kita bisa melihat dari surat masuk dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini yang sudah dimasukkan oleh bagian pengarsipan surat. Kedepannya akan terus digunakan dan mempermudah bagian arsip surat. Kemudian berikutnya ada perpustakaan digital dengan alamat digilib.sman2 banjar.sch. Nah, ini adalah perpustakaan digital yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Banjar yang berisi data buku yang berada di perpustakaan, baik itu yang dari sekolah ataupun bantuan dari provinsi, semuanya tercatat di sini. Pun ada dari siswa-siswa SMA Negeri 2 Banjar yang telah berhasil mencetak buku kemudian disumbangkan ke perpustakaan SMA Negeri 2 Banjar. Begitupun guru-gurunya pun sama. Ada yang sudah mencetak buku, menghasilkan buku, mengarang buku, kemudian dicetak lalu disimpan di perpustakaan SMA Negeri 2 Banjar. Kita cari. Oke, di sini ada pencarian. Oke. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah diinput oleh bagian perpustakaan atau pustakawan. Kita bisa lihat di sini. Kita coba klik ini, e-learning menyenangkan tanpa takut corona. Nah, ini informasi bukunya. Ini pengarang dan sebagainya, informasi yang sudah ditulis, diinput oleh bagian perpustakaan. Oke. Itulah Digilib. Perpustakaan digital ini jadi bisa anak-anak bisa melihat buku-buku yang sudah ada di perpustakaan itu apa saja. Jadi yang di rumah bisa mengakses di sini, mengetikkan kata kunci di sini, kemudian bisa langsung konfirmasi ke bagian perpustakaan. Bila belum ada di sini, kemungkinan belum dimasukkan ke aplikasi Digilib ini. Jadi bisa langsung ke perpustakaan seperti itu. Kemudian untuk aplikasi ujiannya pun kita sudah menyediakan. Jadi anak-anak bisa ujian secara daring di rumah ataupun dimanapun, mereka bisa mengaksesnya dengan alamat cbt.sman2 banjar.sch.id. Nah, ini adalah halaman untuk ujian. Jadi aplikasi ini dipergunakan oleh guru-guru SMA Negeri 2 Banjar yang berfungsi untuk membuat penilaian akhir semester, ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun. Jadi semuanya sudah terintegrasi dalam satu aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu guru sangat dimudahkan sekali dalam penggunaan aplikasi ini karena hanya mengetik soal seperti biasa, karena template-nya atau untuk membuat soalnya pun menggunakan aplikasi yang familiar, yaitu Microsoft Word. Kemudian untuk kunci jawaban dan hasil jawaban siswa menggunakan Microsoft Excel. Jadi sangat mudah sekali untuk dipergunakan seperti itu. Sistem arsip digital siswa atau SIAR
dos.sman2banjar.sch.id. Nah, ini adalah sistem informasi arsip dokumen siswa yang berisi ijazah siswa, kemudian kelengkapan siswa lainnya, KK akte juga tersedia di sini. Kita upload di sini agar kalau misalkan bagian kesiswaan membutuhkan arsip-arsip dokumen siswa, tinggal login saja sebelah sini. Oke, kita login petugas. Nah, ini adalah arsipnya yang sudah diupload. Nah, ini jadi kita tinggal lihat saja. Ini akte, kemudian ijazah, ini ijazah SMP. Jadi kalau misalkan siswa membutuhkan arsip baik itu SMP atau SMA, kita simpan di sini dalam aplikasi Siardos. Oke, berikutnya untuk learning management system pun SMA Negeri Banjar kedepannya mungkin akan dipergunakan LMS untuk pembelajaran dengan alamat belajar.sman2banjar.sch.id. Nah, ini adalah halaman dari LMS, halaman depannya. Untuk login kita bisa klik login, kemudian masukkan ini user dan passwordnya. Untuk memanage atau mengatur isi dari LMS ini, kita masuk menggunakan akun administrator. Di sini ada dashboard, profil, nilai pesan dan sebagainya. Kita bisa atur di sini. Kemudian kita akan membagikan username dan password untuk siswa dan guru untuk mengatur isi dari LMS ini. Yang tadinya kebiasaan atau terbiasa menggunakan Google Classroom, kedepannya insya Allah kita akan menggunakan LMS ini karena kita mencoba untuk bisa menggunakan produk kita sendiri seperti itu. Dan kedepannya pun tim IT akan mengembangkan aplikasi untuk pemberian notifikasi kenaikan pangkat atau dengan aplikasi ini. Jadi kenaikan pangkat itu kita akan kirimkan notifikasinya kepada guru-guru, misalkan pemberitahuan syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk kenaikan pangkat. Aplikasi ini rencana menggunakan alamat sipangkat.sman2banjar.sch.id seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari tim IT mengaturkan terima kasih kepada SMA Negeri 2 Banjar karena dukungannya aplikasi-aplikasi ini bisa terwujud, yang intinya dapat berguna untuk mempermudah bagian administrasi kepegawaian, kearsipan surat, sirana dan prasarana, kemudian kearsipan siswa, perpustakaan digital, kemudian untuk ujian seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya SMA Negeri 2 Banjar semakin berinovasi dan bisa berkolaborasi agar bisa menjadikan Jabar juara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.